Bandara adalah salah satu tempat tersibuk di dunia dengan lalu lintas yang sangat padat. Di tempat ini pergerakan pesawat terjadi setiap menit. Jika salah sedikit dalam mengatur penerbangan, maka bukan tidak mungkin sebuah insiden fatal akan terjadi. Petugas Air Traffic Controller atau ATC adalah satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut. Air Traffic Controller sendiri adalah rekan kerja terdekat para pilot selama di udara. Selain itu, peran Air Traffic Controller sangat besar dengan mencapai tujuan keselamatan penerbangan. Berikut cara kerja dan bagaimana mengatur lalu lintas di udara. Air Traffic Controller, pemandu lalu lintas udara. Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas penerbangan adalah sebuah profesi atau bidang pekerjaan yang umumnya berfungsi untuk memberikan layanan pemanduan lalu lintas di udara, terutama terhadap lalu lintas penerbangan pesawat udara, seperti pesawat terbang, helikopter, dan lainnya. Pesawat udara harus melalui jalur-jalur penerbangan atau airways yang telah ditentukan dan sama sekali tidak diperkenankan menyimpang dari airways kecuali dengan izin dari Air Traffic Controller. Ada alat bantu navigasi di darat dan peralatan navigasi di pesawat yang dapat dijadikan panduan agar pesawat berada pada jalur yang benar. Air Traffic Controller mengawasi radio komunikasi antara pengawas penerbangan dengan pilot atau penerbang dan dibantu juga dengan menggunakan radar agar proses navigasi pesawat dapat terbantu dari titik keberangkatan hingga tujuan. Tidak hanya itu, Air Traffic Controller juga membantu keperluan pengamatan terhadap suatu penerbangan. Peran pemandu lalu lintas udara merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan, pencegahan agar pesawat udara tidak terlalu dekat satu atau dengan yang lainnya, pencegahan terjadinya tabrakan antar pesawat udara, pencegahan terjadinya tabrakan antar pesawat udara dengan halangan dan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi. Air Traffic Controller memiliki peran penting dalam efisiensi serta kelancaran arus lalu lintas penerbangan. Peran Air Traffic Controller sangatlah besar dalam mencapai tujuan keselamatan penerbangan, seperti membantu pilot dalam mengendalikan keadaan-keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot selama penerbangan, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. Air Traffic Controller adalah salah satu profesi termudah di dunia yang telah berkembang dari kesederhanaan menuju kompleksitas dan teknologi tinggi yang canggih. Profesi ini tidak ditemukan atau diciptakan, tapi berevolusi secara bertahap dan didorong oleh kebutuhan. Meskipun saat ini peran Air Traffic Controller sangat dibutuhkan, namun masih banyak orang yang tidak mengenal profesi Air Traffic Controller. Air Traffic Controller adalah pekerjaan dengan keterampilan khusus yang memiliki resiko tinggi dan kecepatan pengambilan keputusan yang ditentukan detik per detik, di mana ATC merupakan salah satu media strategis untuk menjaga kedaulatan suatu wilayah atau suatu negara. Karena pekerjaan mereka mempertaruhkan nyawa para penumpang pesawat, Air Traffic Controller diharuskan untuk tidak merasakan kejenuhan ketika bekerja. Menurut dokumen 9426 Air Traffic Planning Manual, pemimpin unit pemandu lalu lintas udara dan para petugas evaluasi perlu selalu waspada atas tanda-tanda stres pada anggota stafnya. Di Indonesia sendiri, pemandu lalu lintas udara akan diberikan lisensi atau sertifikat apabila berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, lulus pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya level 3, lulus pelatihan yang tidak kurang dari 3 bulan di tempat yang diakui secara hukum, dan telah menguasai beberapa pengetahuan selama menempuh pendidikan dan pelatihan. Air Traffic Management, istilah penerbangan yang mencakup semua sistem, membantu pesawat untuk berangkat dari suatu aerodrome, transit airspace, dan mendarat di aerodrome tujuan termasuk air traffic control, air traffic service, airspace management, dan arus lalu lintas udara, serta manajemen kapasitas. Penekanan air traffic management modern yang semakin meningkat adalah pada sistem yang dapat dioperasikan dan diselaraskan, yang memungkinkan pesawat untuk beroperasi dengan perubahan kinerja minimum dari satu wilayah udara ke wilayah udara lainnya. Sistem air traffic control secara tradisional dikembangkan oleh masing-masing negara yang berkonsentrasi pada kebutuhan mereka sendiri, menciptakan tingkat layanan dan kemampuan yang berbeda di seluruh dunia.
Banyak air navigation service provider yang tidak menyediakan layanan air traffic control yang sesuai dengan kemampuan pesawat modern, sehingga ICAO mengembangkan inisiatif Aviation System Block Upgrade untuk menyelaraskan perencanaan global peningkatan teknologi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO sendiri adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan menurut Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil internasional. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman. Air Traffic Management sendiri merupakan suatu kegiatan pengelolaan semua pesawat udara yang beroperasi di ruang udara atau airspace maupun maneuvering area yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan Air Traffic Management adalah menciptakan keamanan dan efisiensi yang berkaitan dengan penerbangan. Air Traffic Flow Management adalah pengaturan lalu lintas udara untuk menghindari kelebihan kapasitas bandara atau kontrol lalu lintas udara dalam menangani lalu lintas penerbangan untuk memastikan bahwa kapasitas yang tersedia digunakan secara efisien. Karena hanya satu pesawat yang dapat mendarat atau berangkat dari landasan pacu pada waktu tertentu dan karena pesawat harus dipisahkan oleh jarak atau waktu tertentu untuk menghindari tabrakan. Setiap bandar udara memiliki kapasitas yang terbatas dan hanya dapat menangani begitu banyak pesawat per jam dengan aman. Kapasitas ini tergantung pada banyak faktor seperti jumlah landasan pacu yang tersedia, tata letak jalur taksi, ketersediaan kontrol lalu lintas udara, dan cuaca saat itu yang dapat diantisipasi. Menurut dokumen 9426, Air Traffic Flow Management lebih diaplikasikan untuk menangani traffic flow yang ada di darat daripada di udara. Eurocontrol mendefinisikan air traffic flow management berupaya keras dalam rangka menjaga jumlah air traffic agar tidak pernah melebihi kapasitas sistem sehingga penundaan di udara maupun penundaan di darat tidak melebihi dari toleransi delay yang diterima. Ketika kapasitas tidak dapat lagi menampung jumlah pergerakan akan mengakibatkan penundaan penerbangan pada saat keberangkatan, in-flight holding, penggunaan level yang tidak ekonomis, pengubahan rute dan penyimpangan, hambatan rencana penerbangan, serta pengeluaran biaya operasi tinggi untuk bahan bakar. Air Traffic Flow Management sendiri digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dengan kemampuan kapasitas yang ada di suatu bandar udara. Tujuan dari pelayanan Air Traffic Flow Management sendiri adalah untuk menjaga air traffic controller dari kelebihan beban dengan membatasi kapasitas yang ada. Selain itu, membuat lalu lintas udara menjadi optimal dengan penggunaan terbaik dari kapasitas yang ada ketika permintaan meningkat atau diperkirakan akan meningkat, sekaligus mengendalikan pergerakan pesawat dengan aman, teratur, dan cepat sesuai dengan kapasitas yang ada. Cara atur ATC lalu lintas pesawat di bandara. ATC atau yang disebut dengan pemandu lalu lintas udara, profesi yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas udara, terutama untuk pesawat udara agar jarak antar pesawat tidak berdekatan, mencegah tabrakan antar pesawat dan mencegah adanya rintangan pada pesawat ketika sedang beroperasi. Selain itu, Air Traffic Controller juga bertugas sebagai pengatur kelancaran lalu lintas udara, membantu pilot mengendalikan keadaan darurat dan juga memberikan informasi yang diperlukan oleh pilot. Air Traffic Controller melakukan pengaturan lalu lintas udara di menara untuk Aerodrome Control Tower supaya dapat melihat secara jelas keadaan runway atau landasan pacu, sedangkan Approach Control Unit dan Area Control Center ada di ruangan yang letaknya dekat dengan menara supaya dapat melakukan koordinasi dengan mudah. Berdasarkan International Civil Aviation Organization, pelayanan lalu lintas udara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Aerodrome Control Service, Approach Control Service, dan Area Control Service. Aerodrome Control Service di sini bertugas memberikan layanan Air Traffic Control Service dan Flight Information Service, serta Alerting Service yang diperuntukkan untuk pesawat terbang yang sedang beroperasi.
Semua tugas itu dikerjakan dari menara pengawas dan unit yang mengurusi pelayanan ini yang disebut dengan Aerodrome Control Tower. Sedangkan Approach Control Service bertugas memberikan layanan Air Traffic Control Service, Flight Information Service, dan Alerting Service, pelayanan di mana diberikan kepada pilot yang akan atau sedang melakukan penerbangan. Terutama bagi penerbangan yang sedang beroperasi terbang instrumen, yaitu suatu penerbangan yang mengikuti peraturan penerbangan instrumen atau yang dikenal dengan Instrument Flight Rule. Diketahui bahwa unit yang mengurusi pelayanan ini disebut dengan Approach Control Office. Kemudian ada Area Control Service yang bertugas memberikan layanan Air Traffic Control Service, Flight Information Service yang dimana diberikan kepada pilot yang saat itu sedang menjelajah terutama untuk penerbangan terkontrol. Dan unit yang mengurusi pelayanan ini disebut dengan Area Control Center. Satu hal yang membuat pekerjaan ini terasa semakin berat adalah prinsip zero mistake, di mana salah satu sedikit saja informasi, maka kekacauan hingga kecelakaan pesawat bisa saja menanti dalam jangka waktu beberapa menit ke depan. Masing-masing petugas Air Traffic Controller, yaitu Aerodrome Control Service, Approach Control Service, dan Area Control Service akan bekerja membantu proses pendaratan dan keberangkatan sesuai dengan porsinya masing-masing.